Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau dijawab ora sih mau? Aku bingung loh iki. Ora ya aku. Jawab wong satu orang tok. Ya wes Sudah rasa bisa dijawab apa ya? ya. Ya wes mulai saya Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul proses fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Naila Ayu Harisma dengan NIM A5102. Perkenalkan, nama saya Putri Khotimah, NIM A5102100022. Perkenalkan, nama saya Nila Dwiyanti dengan NIM A5102100025. Perkenalkan, saya Sofi Alfiana Aziza, NIM A5102100026. Perkenalkan, nama saya Novialti, bermasa saya Baskara, NIM A5101901009. Proses fotosintesis, seperti digambar ilustrasi di bawah proses inilah yang kita sebut sebagai proses fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis artinya pembentukan. Definisi lain dari proses fotosintesis yaitu suatu proses pembentukan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis juga merupakan proses foto memproduksi gula karbohidrat. Pada tumbuhan, beberapa bakteri dan organisme non-seluler seperti jamur protozoa dengan menggunakan energi matahari yang melalui sel-sel yang berespirasi energi tersebut akan konversi ke dalam bentuk aib sehingga dapat digunakan seluruhnya oleh organisme tersebut. Penjelasan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung menjadi dua reaksi. Yang pertama yaitu reaksi terang. Organisme yang menghasilkan oksigen sebagian besar menggunakan cahaya tanpa untuk melakukan fotosintesis. Reaksi terang memerlukan molekul air dan juga cahaya matahari yang akan menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Selanjutnya diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang pada proses fotosintesis saling kerjasama yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dalam reaksi terang, jadi 3 proses yang berlangsung di dalam membran tilakoid, yaitu yang pertama, pigmen fotosintesis menyerap cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke transport elektron. Yang kedua yaitu bersamaan dengan itu terjadi fotolisis air atau pecahnya molekul air dengan oksigen, ion-ion hidrogen, dan elektron. Yang ketiga, ATP dan NADPH terbentuk. Pigmen fotosintesis yang melepas elektron menerima kembali elektron dari molekul air sebagai ganti elektron yang hilang.
Oke, pada siklus Calvin alasannya mengapa disebut dengan reaksi gelap itu karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus Calvin atau reaksi gelap. Pada proses fotosintesis yang terjadi setelah adanya reaksi terang karena seperti yang teman saya bahas sebelumnya, bahwa reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH2. Nah, ATP dan NADPH itu yang akan digunakan dalam reaksi gelap sehingga reaksi gelap itu sendiri yaitu proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa difosfat atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengatalisis tahap pertama ini adalah Rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas produk. Yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan karbon intermediate, yaitu berjumlah 3 buah senyawa. Senyawa ini berumur pendek karena keadaan tidak stabil, lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Yang kedua yaitu tahapan reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tumbuhan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3 pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P. G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi NADH+. Dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P menjadi setiap molekul CO2. Yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahapan yang ketiga yaitu regenerasi. Selanjutnya 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP, kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilisasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan tentang respirasi gelap siklus Calvin. Selanjutnya respirasi gelap Hertzsprung akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah jalur atau siklus Hertzsprung. Tumbuhan yang mengikuti jalur Hertzsprung ini disebut tumbuhan C4. Perlu kita ingat, C4 merupakan singkatan dari karbon 4 yang merupakan produk pertama pada fiksasi karbon. Atau bisa juga senyawa yang pertama kali terbentuk setelah penambatan CO2, yaitu asam oksaloasetat, yang terdiri dari 4 atom karbon. Enzim yang berperan di dalam proses ini melalui jalur atau siklus Hertzsprung, yaitu fosfoenol pirufat karboksilase, yaitu enzim yang akan mengikat CO2 dari udara dan yang akan menjadi oksaloasetat. Nah, pada proses ini terjadi di sel mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan diubah atau dikonferensikan menjadi malat. Lalu malat ini menuju ke seludang pembuluh atau sel bundle set yang nantinya akan terkarboksilasi menjadi pirufat dan CO2. Kemudian pirufat ini akan kembali ke sel mesofil menjadi PePCO. Namun CO2 ini akan masuk ke dalam siklus Calvin yang berlangsung di sel bundle set atau seludang pembuluh yang melibatkan enzim RUBP dan yang akan menghasilkan senyawa, contohnya adalah glukosa. Nah, pada seluruh proses ini dinamakan dengan siklus Hertzsprung. Nah, perlu kita ingat juga, siklus Hertzsprung ini terjadi di dua tempat, yaitu di sel mesofil dan sel bundle set atau seludang pembuluh. Bisa kita lihat di layar, ini merupakan gambar atau ilustrasi siklus Hertzsprung. Nah, tumbuhan C4 ini umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Nah, apa saja sih contoh tumbuhan yang termasuk dalam C4 ini? Contoh tumbuhan yang termasuk dalam kategori C4 ini adalah jagung dan juga tebu. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Novialdi. Selanjutnya ada tabel perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, yang pertama dari segi aspek tempat berlangsung. Dari reaksi terang, bagian kloroplast bernama grana, sedangkan reaksi gelap, bagian kloroplast bernama stroma. Nomor 2, dari aspek sumber energi. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap ATP dan NADH2 hasil dari reaksi terang. Yang ketiga dari aspek proses yang terjadi. Dari reaksi terang, reaksi fotosintesisnya yaitu pemecahan air atau H2O yang akan berubah menjadi ion hidrogen H+, dan juga molekul air yang menggunakan energi cahaya. Sedangkan reaksi gelap, reaksi fiksasi yaitu pengikatan karbon dioksida atau CO2 dan berkarbonasi dengan ion hidrogen H+ yang membentuk gula. Yang keempat, ada segi aspek hasil. Reaksi terang menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap menghasilkan karbohidrat sederhana atau C6H1206. Berikut ini adalah pembuktian proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuktian proses fotosintesis. Berikut adalah alat dan bahannya. Cara pembuatan yang pertama yaitu isi 2 botol bekas tersebut menggunakan air sampai penuh.
Step yang kedua yaitu masukkan hidrilla verticillata ke dalam botol secara perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu tempatkan 2 botol tadi di tempat yang terkena sinar matahari dan juga tempat yang tidak terkena sinar matahari. Untuk botol yang terkena sinar matahari, di situ kita bisa melihat adanya gelembung oksigen yang cukup banyak. Sedangkan untuk botol yang terdapat di dalam ruangan sama sekali tidak terdapat gelembung oksigen. Kesimpulannya yaitu 1. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis adalah cahaya matahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 3 kali ini yaitu proses fotosintetis yang diambil dari kata foto yang artinya adalah cahaya dan sintetis artinya adalah pembentukan. Lalu definisi lain dari proses fotosintetis ini yaitu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Adapun proses fotosintetis ini berlangsung menjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama reaksi terang, lalu yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap ini dibagi pula menjadi 2 siklus, yaitu yang pertama siklus Kelvin-Benson dan yang kedua yaitu siklus atau jalur Hertzsprung. Lalu ada pula beberapa perbedaan dari siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Perbedaan ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek tempat terjadinya, yang kedua adalah cahaya, yang ketiga adalah sistem, yang keempat adalah proses, Perbedaan ini dipandang dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari aspek tempat terjadinya. Reaksi terang terjadi di membran thylakoid kloroplast, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma kloroplast. Lalu pada aspek cahaya, reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Lalu reaksi terang memiliki sistem yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan reaksi gelap tidak memiliki sistem. Lalu yang selanjutnya dari aspek proses. Reaksi terang memiliki proses eksitasi elektron, fotolisis, fosforilasi, siklik dan non-siklik. Sedangkan proses reaksi gelap memiliki proses yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi senyawa RUBB. Dan dari segi aspek lainnya. Kemudian kesimpulan dari video pembuktian proses fotosintetis yaitu yang pertama fotosintetis menghasilkan oksigen. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi hasil fotosintetis adalah cahaya matahari.